Pemirsa, ribuan warga menggelar unjuk rasa bela Palestina di kawasan Gedung Negara Geraha di Surabaya, Jawa Timur. Selain menyuarakan kemerdekaan Palestina, massa juga mendukung Presiden Prabowo untuk mengevakuasi warga Palestina ke Indonesia. Justru semakin memperkuat suara bahwa Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menghadiri langsung aksi bela Palestina yang digelar di kawasan Gedung Negara Geraha di Surabaya. Di hadapan ribuan orang, Emil ikut berorasi untuk kemerdekaan Palestina. Aksi yang digelar oleh Aliansi Rakyat Bela Palestina ini menyuarakan kemerdekaan Palestina dari Israel. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh saudara sekalian hari ini bukan saja suara golongan, tetapi ini adalah suara resmi rakyat Indonesia. Takbir! Ini adalah suara resmi dari rakyat Jawa Timur. Selain itu, massa juga mendukung langkah Presiden Prabowo untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Sementara itu, saat berlangsungnya aksi, arus lalu lintas di kawasan tersebut sempat ditutup total dan kendaraan dialihkan ke Jalan Simpang Dukuh, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, Ainus melaporkan. Pemirsa, bayi laki-laki terbungkus sarung lengkap dengan tali pusar ditemukan di tempat pembuangan sampah di kawasan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Dari hasil pantauan kamera pengawas, bayi diduga dibuang dua perempuan pengendara motor. Warga geger saat ditemukannya bayi laki-laki yang masih berusia sekitar 4 jam di tempat pembuangan sampah di Jalan Taman Wijaya Kusuma 3, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Bayi pertama kali ditemukan pemulung yang tengah mencari barang rongsok di tempat sampah. Bayi terbungkus kantong plastik dan dibalut menggunakan kain sarung. Masih terdapat tali pusar lengkap dengan ari-arinya. Bayi selanjutnya dibawa ke puskesmas terdekat untuk pertolongan. Sementara usai dilakukan pemeriksaan kamera pengawas, diduga bayi tersebut dibuang dua orang perempuan menggunakan sepeda motor berwarna hitam. Kondisi dalam bagus, segar, dengan bercak darahnya itu masih bisa dilap dengan mudah. Masih ada ari-arinya? Masih ada ari-ari dan diperkirakan itu 4 jam dari proses persalinan. Balita bayi tersebut dibawa ke puskesmas terdekat. Karena kasus ini ditangani pihak terkait termasuk Polsek Cilandak. Dari Jakarta, Rizky Falupi, Ainus melaporkan. Pemirsa, sejumlah wilayah di tanah air secara serentak menggelar pemilu ulang pilkada usai mendapat hasil keputusan MK. Pemilu disambut antusias warga seperti yang dilakukan di Kabupaten Serang dan Kabupaten Gorontalo Utara. Pemungutan suara ulang di Pilkada Kabupaten Serang kembali dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Sebanyak 2 pasangan calon bupati dan wakil bupati, yaitu pasangan nomor urut 1 Andika Azrumi Nanang Supriyatna dan pasangan nomor urut 2 Ratu Rahmat Uzakiyah dan Najib Hamas bersaing untuk mendapatkan perolehan suara. Sejumlah warga mengaku antusias dalam gelaran pemilu ulang demi mendapatkan pemimpin terbaik yang akan memimpin wilayahnya. Kita pada mau nyoblos pagi hari ini. Sebelumnya nyoblos di sini juga apa gimana? Iya, di sini ini lagi ngantri. Terus udah tahu pilihan apa? Banyak 2.355 TPS dan 29 kecamatan dan 326 desa. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Sementara pemilu ulang juga dilakukan di Kabupaten Gorontalo Utara usai hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. PSU di Gorontalo Utara sendiri dilaksanakan lantaran salah satu peserta pilkada tidak memenuhi persyaratan telah menjalani sidang di Mahkamah Konstitusi. Pada pilkada ulang ini Gorontalo Utara diikuti 3 pasangan calon, yakni Roni Imran Ramdan Mapile, Torik Modangu Nurjana Yusuf, dan Muhammad Sidik Nur Muksin Badar. Di pemilu kali ini peserta pemilu terlihat meningkat dibanding sebelumnya usai dilakukan sosialisasi KPUD. Dari Serang, Banten dan Gorontalo Utara, Gorontalo, Mahasa Priandi, Nur Faizila Hasan, Ainus melaporkan. Sementara tim gabungan penegakan hukum terpadu Bawaslu Banten menangkap tangan sejumlah orang yang melakukan politik uang dalam pemilihan suara ulang Pilkada Kabupaten Serang. Setidaknya ada 12 orang yang ditangkap dan berikut barang bukti sejumlah uang. Sejumlah orang membagikan uang menjelang pemilihan suara ulang Pilkada Kabupaten Serang, terekam video amatir.
2 terduga pelaku ditangkap saat beraksi di Jalan Baru Bendung Pamarayan, Kecamatan Cikesal, Serang, Banten. Berdasarkan informasi, keduanya diketahui merupakan bagian dari tim pemenangan Paslon 01. Modus yang mereka gunakan yakni dengan meminta kartu keluarga dari calon pemilih untuk dicatat ke dalam daftar nominatif. Para pemilih dijanjikan uang tunai sebesar Rp50.000 per orang untuk mendukung Paslon 01 dalam pemungutan suara ulang. Belum, masih dalam proses temuan, ya, masih dalam proses pendalaman dan informasi keterangan terhadap hal tersebut, dan itu terjadi di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Serang. Setidaknya ada 12 orang yang ditangkap Gakumdu Bawaslu Banten. Berikut barang bukti sejumlah uang. Kasus ini kini masih dalam penyelidikan petugas. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Arena judi sabung ayam yang diduga di-backing oknum anggota TNI di Goa, Sulawesi Selatan viral. Aparat kepolisian dan TNI yang mengetahui adanya arena judi sabung ayam langsung melakukan penggerebekan di lokasi dan membongkar tenda untuk bermain judi. Video amatir warga memperlihatkan adanya arena judi sabung ayam di Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Judi sabung ayam ini bahkan diikuti ratusan warga di lokasi hingga viral. Aparat gabungan TNI Polri langsung melakukan penggerebekan dan membongkar arena judi. Bongkaran dan penyitaan tenda untuk bermain judi dilakukan agar judi sabung ayam di lokasi ini tidak berlanjut. Sementara saat penggerebekan dilakukan petugas tidak mendapati adanya aktivitas judi sabung ayam yang diduga dibackingi oknum anggota TNI. Polisi menduga video yang beredar direkam beberapa bulan lalu saat aktivitas judi sabung ayam masih berlangsung. Ini sempat viral. Di sini kami sampaikan kepada masyarakat hasil penemuan kami, memang kita temukan bahwa lokasi tersebut sudah tidak beraktivitas lama dan terhadap bangunan-bangunannya kita lakukan pembongkaran. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan terkait sejumlah pihak yang terlibat judi. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, remaja 13 tahun yang terjatuh dari wahana pendulum di Jatim Park mengalami patah 2 tulang di kaki kanannya dan retak di 2 jari tangan. Kepolisian masih menyelidiki adanya unsur kelalaian pada peristiwa tersebut. Ravandias Putra Atmadi, remaja 13 tahun, mengalami patah 2 tulang paha kanan akibat jatuh dari wahana bermain pendulum di Jatim Park 1, Kota Batu, Jawa Timur. Ia mengaku saat itu bersama kakak dan 2 sahabatnya naik wahana 360 pendulum. Saat wahana tersebut berputar di ketinggian 15 meter, sabuk pengaman yang digunakannya tiba-tiba lepas sehingga korban bergelantungan dan kemudian terjatuh. Waktu di posisinya di atas, di top, kepalanya ke bawah di ketinggian 15 meter, tiba-tiba sebenarnya itu kebuka, kayak belum permainan gitu, jadi kebuka ke atas. Karena saya refleks pegangan itu pokoknya saya nggak terlalu ingat, pokoknya saya pegangan doang, tiba-tiba udah jatuh di bawah. Sebelumnya pengunjung Jatim Park 1 terlempar saat naik wahana 360 pendulum. Akibat peristiwa ini, korban mengalami patah tulang di tangan dan kaki. Pihak manajemen Jawa Timur Park pun bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi 8 April lalu ini. Polres Batu mendalami kemungkinan adanya unsur kelalaian yang mengakibatkan korban terlempar dari ketinggian 15 meter. 6 orang sudah diperiksa sebagai saksi. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.